Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Jawaban ini kayaknya standar saya dengar kalau bertanya demikian di gereja. Tapi saya ingin mendalami dikit lagi. Betulkah saudara hari ini baik-baik saja? Betulkah hari ini Anda mengalami sesuatu yang luar biasa? Salah nggak sih kalau perasaan sekarang saya lagi tidak nyaman? Boleh nggak sih kalau di gereja ditanya dan jawaban kita, saya tidak baik-baik saja? Saya kira lumrah. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan mengerti persoalan pergumulan. Tema kita dicintai dan dipanggilnya. Melanjutkan pertanyaan tadi, betulkah Anda pada saat ini merasa dicintai? Merasa disayang? Dicintai oleh suami, dikasihi anak-anak, oleh istri kita, diperhatikan? Atau jangan-jangan ada di antara kita yang hari ini merasa, aku rasanya bukan siapa-siapa. Orang telah melupakanku. Aku merasa dibuang, dicampakkan, tidak dihargai. Kalau saat ini Anda merasa seperti itu, rasanya tidak salah Anda ada berada di sini. Saudara-saudara, walau orang lain mengabaikan kita, mengacuhkan kita, tidak memperhatikan kita, ingat, ada satu yang mau mati untuk Anda, yaitu Kristus, Tuhan kita. Oleh karena itu kita ada di sini. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hidup ini konon katanya banyak orang yang menganalogikan, menggambarkan dengan sebuah perjalanan. Saya percaya Anda semua di sini pasti pernah melakukan sebuah perjalanan. Entah perjalanan pulang kampung, atau perjalanan karena suatu dinas pekerjaan kita. Entah saudara mengendarai, nyetir sendiri, atau kita numpang di mobil orang. Menggunakan kereta api, pesawat terbang, atau bisa juga kapal laut. Tak jarang kita dalam perjalanan merasa suntuk, merasa jemu kapan nyampainya. Saudara-saudara, pernahkah Anda mempergunakan waktu dalam perjalanan, dan kita menganalogikan hidup ini adalah perjalanan, sambil melihat pemandangan yang ada? Ada yang membuat kita terpesona, mengagumkan. Tapi kita juga melewati tempat-tempat macet, hiruk pikuk orang di situ. Sambil melewati itu, pernahkah kita bertanya, siapakah saya? Mengapa saya ada di sini? Untuk apa saya di sini?
Dan apa yang sedang saya kejar? Tadi Pak Rudi pengen ditanya. Pertanyaannya 3-4 ini. Siapa saya? Mengapa ada di sini? Untuk apa ada di sini? Apa yang dikejar sekarang? Bisa jawab? Saudara-saudara, ini memang pertanyaan sederhana. Tapi pertanyaan ini hampir ada sepanjang masa. Jauh sebelum Sokrates sampai hari ini. Tetap menggema di hati kita. Mungkin saat ini Anda belum punya pertanyaan seperti itu. Jangan khawatir. Anda bukan sendirian. Banyak juga orang yang belum bertanya demikian. Menjalani hidup, jalani saja. Seperti biasa. Kalau Anda belum bertanya seperti itu, saya sengaja akan menggelitik kita di sini. Dalam beberapa menit ke depan. Siapa sih saya? Kenapa ada di sini? Untuk apa saya di sini? Apa yang saya sedang kejar? Saudara, kalau itu pertanyaan yang sederhana dan kita sulit untuk menjawabnya, mari kita belajar dari 3 tokoh Alkitab yang ayat-ayatnya tadi kita baca, yang kita simak. Yang pertama adalah tokoh yang bernama Yesaya. Yesaya 1 di situ sedikit menjelaskan. Yesaya bin Amos. Berarti ia anaknya Bapak Amos. Yesaya hidup pada berkarya sekitar tahun 700-an. 700-750 sebelum Kristus. Berarti hampir 3000 tahun lalu. Ia terpanggil setelah Raja Uzia meninggal. Yesaya hidup pada zaman Raja Ahaz. Bagaimana ini? Ahaz sebagai raja. Kita bisa meminjam catatan dari 2 raja-raja tentang karakter di mana Yesaya hidup. Rajanya seperti apa? 2 Raja-Raja 16 ayat 2 dan 3 itu mencatatnya begini. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya, seperti Daud, bapa leluhurnya. Bahkan ia mengorbankan anaknya dalam api, seperti perbuatan menjijikkan bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel. Yesaya hidup, dia punya raja yang dicatat tidak benar di hadapan Allah. Raja yang menyembah berhala. Bahkan tidak segan-segan mempersembahkan anaknya sendiri dibakar untuk dewa-dewa sesembahan itu. Saudara-saudara, Anda bisa bayangkan. Jika rajanya saja seperti itu, tidak benar. Bagaimana dengan keseluruhan bangsa itu, rakyat yang dipimpinnya? Ikan busuk itu dari kepala, terus merambat. Kepalanya tidak benar, berarti seluruhnya melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Penyembahan berhala terjadi di mana-mana. Moralitas dipandang sebagai barang usang. Buat apa hidup baik-baik? Buat apa hidup bermoral? Yang mementingkan
keinginan kita tercapai. Fitnah, berita bohong menjadi santapan sehari-hari. Keadilan jauh panggang dari api. Jangan harap orang lemah punya atau bisa memperjuangkan keadilannya. Sehingga tepatlah kalau Nabi Yesaya ini mengatakan, celakalah aku. Celakalah aku. Aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Saudara-saudara, Yesaya anak Amos. Saya sih percaya bahwa dia tidak ikut-ikutan dengan keseluruhan budaya bangsa yang sedemikian sudah korup, sudah amoral itu. Pasti dia tetap mempertahankan keyakinan dan menyembah kepada Tuhan. Namun ia merasakan bahwa dirinya itu hidup di tengah-tengah komunitas bangsa yang tidak bermoral, yang menyembah berhala, yang munafik, sehingga dikatakan najis bibir, perkataannya manis, perkataannya saleh, tetapi yang terjadi adalah mereka gemar menindas, suka berbohong, memfitnah. Dia tidak merasa bahwa aku yang paling saleh. Aku lebih benar. Aku lebih suci dari mereka semua. Kan kebanyakan dalam kehidupan kita sebagai bangsa, orang gemar mengkritik para politisi, pejabat yang korup. Orang-orang yang hidupnya amoral, penjahat dan seterusnya. Dan kita merasa diri, oh saya saleh. Saya hidup benar. Yesaya tidak. Dia mengatakan celakalah aku. Aku seorang yang najis bibir. Aku seorang yang munafik. Yang kadang terlihat mencari Tuhan. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya membungkus diri dengan citra kesalehan untuk kepentingan diri sendiri. Saya merasa aku bagian dari bangsa itu. Maka aku merasa kalau Tuhan membinasakan aku, kalau Tuhan menghukum aku, maka ini adalah sesuatu yang lumrah, yang wajar sebagai upah dari kejahatan itu. Namun apa yang terjadi? Saudara-saudara, dalam sebuah penglihatan di bait Allah ini, kepada Yesaya diperlihatkan penampakan Tuhan. Allah yang begitu kudus itu. Disitulah perjumpaan sang Nabi terjadi. Saudara-saudara, sehingga Yesaya mengatakan bahwa mataku telah melihat sang Raja Tuhan semesta alam. Yesaya seolah mengaminkan apa yang ditulis oleh Mazmur yang tadi kita daraskan. Ia yang berada di tempat yang maha tinggi, yang kudus itu, berkenan melihat orang yang hina. Berkenan menjumpai Yesaya ini. Saudara-saudara, jika bukan karena cintanya, karena kasihnya Tuhan, maka Yesaya pasti binasa. Keyakinan umat perjanjian lama, keyakinan Yahudi mengatakan itu dalam Keluaran 33 ayat 20-23. Kalau orang melihat Allah, dia berjumpa dan ia dibiarkan hidup itu suatu keajaiban karena
melihat Allah orang akan mati. Tidak tahan dengan kekudusan. Karena manusia adalah makhluk yang cemar dan berdosa. Karena cintanya, alih-alih binasa, Yesaya dibersihkan, disucikan dengan lambang serafim yang menjepit bara, kemudian ditaruh di dalam lidah Yesaya. Dirangkul, disucikan. Saudara-saudara, kepada Yesaya diperlihatkan apa visi Tuhan untuk bangsa ini, bangsa yang sedang bobrok ini. Siapa yang akan kuutus? Dengan sigap Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Jadi kita ditolong tuh tadi oleh Yesaya. Siapa aku? Aku orang berdosa. Yang melakukan kesehariannya memproduksi dosa demi dosa. Namun Tuhan memanggilku, mendekapnya, membersihkan aku. Anda dan saya ada di sini dibersihkan oleh Tuhan. Bukan dengan bara yang diambil melalui spit, tetapi melalui darah Kristus. Anda disucikan. Lalu untuk apa? Berkaca dari Yesaya. Untuk melakukan tugas panggilan terhadap bangsanya. Yang memang sedang dalam keadaan bobrok itu. Amoral itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda pada saat ini mengatakan, oh bangsaku, bangsa yang brengsek. Yang penguasanya menggunakan kesempatan untuk korup, untuk memperkaya diri sendiri. Yang kehidupan di mana-mana itu moralitas sudah tidak ada artinya lagi. Yang berbohong dan memfitnah. Berita bohong itu selalu ada setiap hari, setiap detik diproduksi. Lalu Anda menyesali kenapa aku ada di sini. Kita belajar dari Yesaya. Justru Tuhan menghadirkan Anda di sini untuk sesuatu yang bisa lebih baik. Ketika Anda hidup bersama orang yang menyebalkan, entah di rumah, entah tetangga kita, entah di kantor, di pekerjaan kita, bukan untuk disesali. Kenapa Tuhan, aku ditempatkan di sini dengan orang-orang yang menyebalkan. Orang-orang yang tidak tahu diri, yang tidak tahu berterima kasih. Untuk itulah Tuhan menghadirkan Anda, menghadirkan saya. Saudara-saudara, hal serupa terjadi pada pemanggilan murid-murid Yesus yang pertama. Yang tadi kita simak dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Pernah enggak saudara membandingkan pemanggilan murid-murid yang pertama dari versi Injil lain? Injil Markus misalnya. Saudara, menarik kalau di Injil Markus, pemanggilan itu ditempatkan di awal. Setelah pembaptisan Yesus, lalu Yesus cobai pergi ke Galilea, di situ ia memanggil para murid. Pemanggilan ini unik kalau dalam Markus. Kenapa kok seolah-olah 12 murid ini yang dipanggil ini langsung merespon? Ketika Yesus mengatakan, mari ikutlah aku. Mereka meninggalkan semuanya, ikut Yesus. Kita nggak bertanya kenapa sih secepat itu. Nah, melalui Injil Lukas, kita diberi gambaran. Ruang yang kosong yang tadi kita bisa bertanya kenapa secepat itu, Lukas menceritakannya.
Lukas menceritakan bahwa pemanggilan itu bukan sekonyong-konyong. Yesus panggil, ayo ikut. Tapi Yesus telah berkarya dulu. Ia melakukan berbagai mujizat. Sebelum berjumpa dengan Simon dan teman-temannya, di perahu di Danau Genesaret ini, Yesus telah berjumpa. Bahkan Simon mengajak Yesus pergi ke rumah ibu mertuanya. Ibu mertuanya di situ sakit, lalu dipulihkan, disembuhkan. Orang-orang sekotanya datang, yang sakit dipulihkan, yang kemasukan setan dipulihkan, setan diusirnya. Jadi tidak asing lagi ini. Yesus ini guru yang luar biasa. Sekarang perjumpaan itu terjadi di Danau Genesaret. Yesus melihat nelayan sudah menepi, membereskan jalanya. Lalu di situ Yesus memanfaatkan untuk mengajar mereka di tepi danau itu. Kalau Matius ke bukit, kalau orang gunung yang suka ke bukit, baca Matius, banyak cerita tentang itu. Orang pantai, Yesus mengajar di perahu. Memintanya untuk menarik, menjauhi sedikit dari pantai. Ia mengajar tentang Injil Kerajaan Allah. Sesudah ia mengajar, lalu ia meminta kepada Simon. Simon, marilah, pergilah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu di sana. Saudara-saudara, saya yakin ketika saya dan Anda menjadi Simon itu, pasti akan menjawab yang sama. Guru, telah sepanjang malam kami mencari, menebarkan jala dan kami tidak mendapat apapun. Tapi karena Engkau yang memintanya, maka kami akan melakukannya. Menebarkan jala seperti yang Engkau mau. Saudara-saudara, nyata di situ. Ketika jala ditebarkan, maka penuh dengan ikan. Ditarik nyaris tidak kuat. Diambil, diangkat, diletakkan ke perahu. Perahunya hampir tenggelam dan terpaksa meminta bantuan teman-teman lain. Ini sesuatu yang luar biasa. Simon mengalami kuasa Tuhan itu dengan mata kepalanya sendiri. Ketika ditarik ke pantai, yang saya amati, yang saya cermati, sebenarnya Simon dan temannya bukan fokus tertuju pada hasil tangkapan itu yang melimpah, yang banyak. Tapi ia sadar terhadap dirinya. Ia mengatakan, Tuhan, pergilah, sebab aku orang yang berdosa. Bayangkan ayat 5, Simon memanggil Yesus guru. Sekarang ia mengalami perjumpaan yang real, yang nyata, dan mengalami kuasa Tuhan. Sebutannya jadi Tuhan. Ada proses. Ia sadar jati dirinya. Kalau Yesaya tadi, celakalah aku. Di sini Simon mengatakan, aku orang berdosa. Tinggalkanlah. Saudara-saudara, apakah Yesus tidak tahu siapa Simon sesungguhnya dan teman-temannya? Saya yakin Yesus mengenal dengan baik. Kalaupun Simon mengatakan aku orang berdosa, Yesus tahu. Tapi ia tetap memanggilnya. Ikutlah aku.
Kalau Anda merasa, oh dosaku banyak. Mungkin dosaku sangat memalukan. Kayaknya tidak terampuni. Tuhan tahu dosamu. Tuhan mengerti pergumulanmu. Oleh karena itu ya mati buat kita. Dan lebih lagi contoh yang ketiga, Saulus. Apa yang terjadi dengan Saulus ini? Saudara-saudara, Saulus adalah seorang Farisi, murid seorang Gamaliel. Sangat ahli kitab suci. Bahkan dia meminta kepada mahkamah surat legalitas untuk membasmi murid-murid Tuhan. Dia pergi ke Damsyik. Apa yang terjadi di tengah perjalanan itu? Perjumpaan dialami oleh Saulus. Yesus menampakkan diri kepadanya. Dan refleksi Paulus mengatakan, akulah orang yang terakhir yang menyaksikan kebangkitan Kristus itu. Ia menyapa aku. Saudara-saudara, Saulus tidak sekedar ganti nama jadi Paulus. Jadi orang Kristen jangan hanya sekedar ganti nama. Nama baptisnya apa? Nama Kristennya apa? Tapi betul-betul Paulus menghayati dengan betul. Aku yang adalah orang berdosa dan dikatakan aku adalah orang yang paling hina di antara para rasul. Tapi dia berkenan menyapa aku, menjumpai aku, merengkuh aku dengan cintanya. Sekarang aku sebagaimana aku ada. Sekarang aku mengerti. Tuhan memakaiku untuk sebuah misi. Ia menguraikan bagaimana peristiwa kebangkitan Kristus. Tidak ada rasul lain yang sepanjang itu menguraikan kebangkitan Yesus dan kebangkitan umat manusia. Kecuali Paulus. Saudara-saudara, Paulus tahu siapa dirinya. Bagaimana masa lalunya. Bagaimana sekarang. Mengapa dia ada seperti hari ini? Untuk apa ia hidup? Apa yang ia kejar? Dia tahu. Saya berharap Anda dan saya sedikit mungkin terbuka. Siapa diriku? Mengapa aku ada seperti sekarang? Untuk apa aku ada? Dan apa yang sedang aku kejar? Untuk apa Anda ada di sini? Hanya untuk menikmati ibadah? Atau ada sesuatu yang Tuhan sedang tanamkan kepada diri Anda? Yang sedang ingin memakai Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Untuk sesuatu yang lebih bermakna di dalam hidup ini. Saudara-saudara, nanti lagu yang satu ini akan kita nyanyikan. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Jangan sampai ketika kita sudah tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu kemudian kita akan bertanya dan mengatakan, andai kata waktu dapat diulang. Hari ini Tuhan berbicara kepada Anda. Responlah dengan positif. Bahwa Tuhan ingin memakaimu.
Tuhan tahu seberapa berdosanya kamu. Seberapa kamu menyesalinya. Dia tetap mencintaimu. Mendekapmu dengan kasih sayang. Dia ingin kasihnya bukan hanya milikmu, tapi milik banyak orang. Supaya orang lain juga merasakan dekapan cintanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.